Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarmu? Luar biasa. Luar biasa. Hari ini pembacaan kitab suci terambil dari Keluaran 3. Sekali lagi, hari ini pembacaan kitab suci terambil dari Keluaran 3, karena Keluaran 3 itu ada masalah nama. Silakan ingat untuk membaca kitab suci Keluaran 3, dibaca semua satu perikop. Keluaran 3. Adapun Mose, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Tuhan, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya, di dalamnya api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Mose berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Yahweh bahwa Mose menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Mose, Mose!" Dan ia menjawab, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Tuhan ayahmu, Tuhan Abraham, Tuhan Yitsak, dan Tuhan Yakub." Lalu Mose menutupi mukanya sebab ia takut memandang Tuhan, dan Yahweh berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mitsraim, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mitsraim dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mitsraim menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Farao untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mitsraim." Tetapi Mose berkata kepada Tuhan, "Siapakah aku ini, maka aku yang menghadap Farao dan membawa orang Israel keluar dari Mitsraim?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mitsraim, maka kamu akan beribadah kepada Tuhan di gunung ini." Lalu Mose berkata kepada Tuhan, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Tuhan nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya?' Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Tuhan kepada Mose, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Tuhan kepada Mose, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh, Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Tuhan Yitsak, dan Tuhan Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Yahweh, Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Yitsak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, 'Aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mitsraim. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mitsraim menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus berserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Misraim, dan kamu harus berkata kepadanya, Yahweh, Tuhan orang Ifrim telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Yahweh Tuhan kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Misraim tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mitsraim dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi, dan aku akan membuat orang Mitsraim bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa, tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mitsraim itu." Demikian pembacaan Torah. Silakan duduk. Hari ini kita
baca Keluaran 3. Jadi Keluaran 3 ini ada namanya Yahweh. Kalau saudara dengar tadi apa yang dibacakan oleh saudara Ina tadi, itu kitab yang diterjemahkan oleh Dr. Suradi. Jadi kitab yang dibaca Ina tadi itu Dr. Suradi yang terjemahkan lagi, dan dia menulis nama yang benar. Dr. Suradi ini saudara, bukan dia orang aslinya, bukan orang Kristen, dia seorang Muslim. Akhirnya dia tulis ada namanya Yahweh di sini. Terungkaplah nama Yahweh ini dari Dr. Suradi. Dr. Suradi pun dikejar-kejar, akhirnya dia pergi ke Amerika dan meninggal di sana. Mengangkat namanya Yahweh ini. Kenapa hari ini kita bicara masalah nama? Akhir-akhir ini banyak orang yang tidak mau menyebut lagi nama Yahweh. Alasannya mereka mengatakan bahwa tidak ada acuannya. Ini yang mengatakan ini kan anak-anak kemarin lah. Kalau seumur saya dari dulu, awalnya waktu saya bisa baca kitab suci, dan memang dulu saya dari gereja Bethel, dan mereka sudah kasih tahu, ya, kalau nama Yahweh itu ada di belakang, di kamusnya. Lucu-lucunya banyak sekali orang sekarang itu tidak mengenal nama Yahweh, seolah-olah Yahweh ini tidak ada tulisan dalam kitab suci. Ya, ini yang mengatakan ini tidak tahu, ini yang sekolah-sekolah teologi. Ya, dan ingat baik-baik, kitab suci ini masuk di Indonesia kurang lebih itu sudah 400-an tahun. Ya. Dan 400 tahun yang lalu itu Yahweh itu sudah ditulis di belakang sana di kamusnya kitab suci yang dicetak atau diterjemahkan oleh lembaga kitab Indonesia. Ya. Coba kita membuktikan. Jadi ada kitab suci ini, yang Ina coba dipegang ke Ina. Kitab suci ini yang dicetak tahun 2000 berapa? Tahun 92. Jadi yang saya pegang ini ada tahun 92, yang lembaga kitab Indonesia. Coba baca di kamusnya Ina. Di kamusnya apa tulisannya di situ? Mari kita belajar ini masalah nama ini, karena anggap sekarang orang nama itu tidak penting, kan begitu. Terus tidak dikenal lagi nama ini. Coba baca ini kitab yang dibaca oleh Ina ini itu cetakan tahun 92. 92 itu, karena sekarang saya tidak pakai lagi yang lembaga Indonesia, saya pakai yang diterjemahkan oleh namanya Dr. Suradi tadi ini, yang ada kata namanya Yahweh. Jadi coba baca ini. Itu di kamusnya, coba. Tuhan huruf besar semua. Salinan dari nama Tuhan Israel yaitu Yahweh. Ya. Jadi di situ pasal berapa, ayat berapa? Keluaran 3 ayat 14. Jadi di situ di belakang kitab Indonesia itu Tuhan huruf besar semua. Tuhan huruf besar semua. Dia bilang di situ adalah Keluaran 3 ayat 14. Nah, kalau saudara cari namanya Tuhan huruf besar semua di ayat 14, sampai kepala-kepala gundul pun juga tidak akan ketemu. Ya, tidak pernah akan ketemu di ayatnya 14 kayak begitu. Yang benar itu adanya di ayatnya 15 gitu loh, karena ada di sana selanjutnya tadi baru ada namanya ayat 15 itu baru ketemu namanya Tuhan huruf besar semua. Ya. Tuhan huruf besar itulah yang diterjemahkan oleh Dr. Suradi ini tadi, yang dari Muslim tadi itu masuk orang Kristen tadi. Di situ setiap namanya Tuhan huruf besar semua ditulis namanya Yahweh, maupun juga Allah huruf besar semua ditulis juga Yahweh, kan begitu. Dr. Suradi lah yang dibaca oleh saudari Ina tadi itu adalah kitab suci yang diterjemahkan oleh namanya
Dokter Suradi. Apakah ternyata Dokter Suradi itu salah nggak? Tidak salah. Karena memang Tuhan kita adalah Yahweh. Karena tadi sudah dibacakan oleh Ina. Ya. Tuhan huruf besar semua itu salinan dari namanya Allah Israel adalah Yahweh. Jadi ada di kamusnya. Jadi kamus ini bukan dicetak atau ditulis dulu pada tahun 92, bukan. Jadi sesudah waktu masuk di Indonesia ini, kitab suci ini sudah ada kata Yahweh itu. Ya, jadi ingat ya, Yahweh ini sudah ada. Jadi Yahweh ini sudah dari generasi ke generasi ada, tinggal satu-satunya di belakang. Yang lucu-lucunya sekarang ini, mungkin saja orang tidak baca kitab suci, akhirnya apa? Dihujat nama ini. Ya, sehingga hari ini ya, kita angkat lagi, kita baca lagi tadi ya, masalah nama gitu. Mose ini kan dia lari dari Misraim, ya. Dia lari di sana di daerah Midian sana, akhirnya dia jadi gembala, ya, gembalakan kambing domba mertuanya Jitro, kan begitu. Tidak ada berpikirannya dia sedikit pun untuk ya mau ketemu namanya Yahweh itu. Tapi apa yang terjadi di sana? Pergilah kepada para perahu. Pada waktu mengatakan pergi perahu, dia juga bingung kan. Ini gue dikejar-kejar bro, kan begitu kan. Akhirnya apa yang mengatakan, kalau saya pergi ke sana itu bagaimana? Tentang namamu. Jadi tentang namamu ya. Inilah yang diputar-putar balik sekarang. Kalau kita baca kitab suci itu kita tidak tahu yang mana nama dan mana gelar. Kalau kita baca tadi 14-nya tadi, itu masalah keberadaannya. Dia ada, kan gitu ya. Ekstensi Tuhan lah. Tuhan itu ada. Nah, keberadaannya Tuhan tidak pernah ada satu manusia pun yang saksikan. Tahunnya berapa, tidak tahu. Karena dia maha ada. Itu 14-nya. Tidak bicara nama, gitu kan? Tidak bicara nama. Masalah nama itulah baru ada yang di 15-nya. Ketemulah namanya Tuhan huruf besar semua. Karena disitulah nama Yahweh ya. Makalah itulah namaku dan sebutanku. Yang dimaksud nama itu apa? Yahweh itu nama, Elohim itu adalah gelarnya. Kalau diterjemahkan lembaga kitab Indonesia ini sudah clear sebenarnya di situ Allah itu gelar. Hanya persoalan kalau kita baca terus kitab suci ini, itulah yang bikin bingung orang sampai saat ini. Ada Allah huruf besar semua, ada Tuhan huruf besar semua, ada Allah hanya A-nya saja, T. Ada Tuhan itu hanya T-nya saja, terus ada lagi nanti T kecil, terus A kecil, kan begitu kan? Ya. Ya. Itulah saya diberikan hikmat itu Tuhan pada waktu tahun 2000 itu. Saya baca kitab dari situlah, karena memang saya belum pegang namanya kitab yang diterjemahkan oleh Suradi ini, Dr. Suradi. Saya belum ketemu itu. Nah, dari situlah saya peroleh hikmat pada waktu itu, sehingga saya mengadakan istri saya, kedua anak saya. Ya, yang terima pada waktu kedua anak saya kan masih kecil-kecil, waktu 5 tahun, Ina itu 4 tahun, kan gitu. Pada waktu terima ini, kan begitu. Ya. Saya diberikan hikmat itu, kan gitu, bahwa setiap namanya Tuhan huruf besar semua itu Yahweh. Allah huruf besar semua adalah Yahweh juga. Kalau ketemu hanya anak, saya suruh anak saya itu panggil namanya Tuhan. Kalau hanya T-nya saja ya tetap Tuhan. Kalau hanya T kecil itu saya suruh anak saya bacanya ilah, maupun A kecil itu juga ilah. Jadi tidak terlalu sulit, kan begitu kan? Yang persoalannya sampai sekarang ini tidak membedakan yang mana ini nama dan mana gelar. Sehingga orang sekarang ini sudah mentok, ya kan? Ya. Kita mau baca di YouTube atau di mana-mana sekarang mau dijelaskan, tidak pernah ada yang menjelaskan, gitu kan? Ya. Itulah fakta. Ya. Kalau kita baca lagi, kalau kita baca ini terjemahkannya lembaga kita banyak yang salah, saudara. Karena saya sudah teliti di kitab suci ini kan 21 tahun. Ya. Banyak terjemahan yang salah. Kita lihat nanti, coba baca. Bantu. Keluaran 6 ayatnya 3. Perhatikan baik-baik di situ. Ini masalah nama, saudara ya. Kita bicara salah nama. Itu ada kekeliruan atau kesengajaan, saya tidak tahu. Ya, ini ada kesengajaan atau memang
terjemahkannya mereka yang memang nggak ngerti lah pada waktu itu. Coba baca namanya Keluaran 6 ayat 3. Keluaran 6 ayat 3. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan Keluaran 6 itu ayatnya 3. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tetapi mereka tinggal sebagai orang asing. Coba ayatnya 2 atau 3, coba. Aku, Keluaran 6 ayat 2, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Yitzhak dan Yakob sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Yahweh aku belum menyatakan diri. Tetapi namaku Yahweh belum aku menyatakan diri. Dia menampakkan dirinya. Nanti kita lihat nanti ya. Ini kan supaya kita urut-urut ini supaya clear ini ya. Dia menampakkan diri tapi belum saya menyatakan nama. Ini yang salah. Yang benar itu terjemahkan di sana. Tidakkah aku menyatakan namaku? Tidakkah aku menyatakan, artinya dia sudah menampakkan diri dan juga menyatakan namanya, kan begitu. Kenapa saya yakin seperti itu? Mari kita baca sebelum ada kitab suci ini, sebelum Taurat ini ada, karena pakai dulu itu namanya lisan apanya mulut, ya, kan begitu, ya, belum ada kitab suci. Coba satu orang baca Keluaran Kejadian 15 ayat 7. Kita buktikan di situ, ya, bahwa dia sudah menyatakan namanya. Coba perhatikan baik-baik itu Keluaran 15 ayatnya Kejadian 15 ayatnya 7. Coba baca ini. Lagi firman Yahweh kepadanya, Akulah Yahweh yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Akulah Yahweh. Yahweh itu tulisannya di lembaga kitab itu kan Tuhan huruf besar semua. Jadi di situ dia menyatakan namanya. Akulah Yahweh yang membawa engkau dari Ur Kasdim, kan begitu. Jadi akulah yang ternyata itu dia sudah menyatakan namanya kepada namanya Abraham, kan begitu. Kita lihat lagi nanti gelarnya. Ya, jadi di situ namanya lengkap sekali dan gelarnya juga dia kasih tahu. Gelarnya di mana? Baca namanya Kejadian 17 ayatnya 1. Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Yahweh menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Tuhan yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Di situ dia mengatakan gelar. Jadi lengkap sekali Tuhan kita yang kita sembah ini. Dia menyatakan namanya tadi 15 ayat 7. Gelarnya juga dia pada waktu dia menampakkan dirinya itu seperti manusia, ya. Jadi dia menampakkan diri dan kelihatan wujudnya itu dia beritahukan gelarnya, ya. Kalau tulisan aslinya sana kan El Shaddai gitu kan. Jadi itu Elohim itu adalah gelarnya, sedangkan Yahweh itulah namanya. Seperti saya ini. Saya ini kan nama saya ini kan Tarawatu. Bapa itu kan gelar. Itulah yang tidak dijelaskan di dalam isi kitab suci itu sampai sekarang ini, sehingga banyak orang bingung. Yang paling fatal lagi kalau mereka bilang Yahweh itu nama setan. Ini sudah dosa kekal. Siapa yang menghujat nama Yahweh itu akan dihukum mati, kayak begitu. Itu dosa kekal, ya. Kita lihat lagi waktu dia menyatakan namanya. Coba kita urut-urut, ya. Dia menyatakan namanya. Baca ingat. Itu Yesaya 42 ayat 8. Yesaya 42 ayat 8. Aku ini Yahweh, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Aku ini Yahweh, ya, itulah namaku. Tadi sama persis tadi, akulah Yahweh ini yang membawa engkau dari Ur Kasdim, kan begitu, ya. Jadi dia menyatakan, jadi Yesaya ini dia menyatakan namanya, kan begitu. Kalau kita baca keseluruhan di atas itu, kalau kita pasal 1 itu kan masalah anak tadi ini yang mau jadi manusia. Tapi kalau kita baca keseluruhan, kalau kita potong di atas itu seolah-olah ada anak dengan ada bapak, ya kan begitu. Kalau kita baca keseluruhan namanya Yesaya 42 itu 42 tadi itu tidak demikian. Dia menyatakan
namanya di situ kan gitu, bahwa namanya dia adalah Yahweh. Lanjut ingat Yeremia 16 ayatnya 21 supaya clear ini ya. Dia kasih tahu lagi namanya di situ. Jadi Yeremia terakhir ini ya saudara ya, terakhir bangsa Israel ini, Yeremia nabi terakhir ini, akhirnya Israel itu dibuang ke Babel ya. Baca Yeremia 16 ayatnya 21. Sebab itu ketahuilah, aku mau memberitahukan kepada mereka. Memberitahukan kepada mereka. Sekali ini lagi. Aku akan memberitahukan kepada mereka. Aku memberitahukan kepada mereka. Kekuasaanku dan keperkasaanku. Kuasaanku. Supaya mereka tahu. Bahwa namaku Yahweh. Ini clear. Ya, ini tidak boleh kita tolak. Ya. Ini dia kasih tahu namanya. Makanya saya bilang dari dulu, jangan mengucap nama Yahweh. Kalau engkau mengucap nama Yahweh ada hukumannya. Kan begitu, itu dosa kekal. Menghujat nama Yahweh itu dosa kekal, tidak ada pengampunan. Sampai selama-lamanya itu dosa kekal namanya. Ya. Kenapa saya mengatakan ini? Banyak orang-orang sekarang itu tidak mau baca kitab suci. Gitu? Padahal nama Yahweh itu masih ada dicatat oleh lembaga kitab Indonesia sana di kamusnya. Tapi banyak orang yang menghujat nama ini. Yang menghujat ini bukan orang-orang biasa yang ada di mimbar, kan begitu ya. Sampai di situ masalah nama, dikasih tahu namanya. Ya. Terus yang Tuhan ini yang kita sembah tadi, saya menampakkan dirinya, kan begitu. Sehingga saya mengatakan dari dulu, yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub ini ya, beda yang disembah yang bangsa lain. Ya. Sangat beda. Bedanya di mana? Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub ini dia bermakhluk, berbentuk, berwujud, kan begitu. Ada nggak firman-Nya? Satu orang bantu lagi baca Kejadian. Kita urut-urut saudara. Ini tadi dikasih tahu namanya, ya sudah jelas tadi. Kalau kita baca tadi namanya kasih tahu di situ Keluaran 3 ayat 15 maupun juga Yesaya tadi 42:8 maupun juga Yeremia 16 ayat 21. Sekarang Tuhan yang kita sembah ini dia bermakhluk, berbentuk, berwujud. Dasarnya kita apa? Mari kita baca Kejadian 1 ayatnya 26. Ya. Coba baca. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Marilah kita menciptakan manusia ini segambar seru. Inilah yang digoreng juga. Yang digoreng itu seolah-olah nanti kan lebih daripada satu, tidak pernah ada. Yang menangkapnya salah, karena orang tidak baca kitab suci. Kalau baca kitab suci itu, yang sebenarnya di situ ya bicara dengan dirinya sendiri. Ya, dirinya sendiri bagaimana? Dia ada tubuhnya, ada jiwanya, dan ada rohnya. Ya. Ada tubuhnya, ada jiwanya, ada rohnya. Kita buktikan nanti, kan begitu? Ya, kita buktikan. Contoh, ya, bahwa dia ada tubuhnya, ada jiwa dan rohnya, ada tubuhnya. Contoh, baca dulu di Matitia 12 ayat 18 ini. Cepat. Matitia. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa. Ternyata Yahweh itu punya jiwa dan punya roh. Ya. Ternyata itu ya. Ini kan yang ngomong tadi namanya Matitia 12 ini adalah Tuhan yang sini. Tertuju kepada siapa? Kepada namanya Yahshua waktu dia menjadi manusia, kan begitu. Dia jadi manusia, menyamar jadi manusia tadi, ya. Jadi seolah-olah kalau kita baca namanya Injil di sana, seolah-olah ada Bapa dengan ada anak. Mari kita urut-urut nanti. Kita urut-urut bahwa Tuhan kita itu bermakhluk, berbentuk, berwujud. Mari kita saksikan, kita buktikan tulisan di dalam. Kita urut-urut, ya. Ya, tadi kan yang mari menciptakan manusia segambar serupa itu bicara kepada jiwanya sendiri, kepada rohnya sendiri, kan begitu. Seperti kita ini diciptakan Tuhan ini kan
saya punya tubuh dan saya punya jiwa dan punya roh, kan begitu. Tubuh saya, jiwa saya di mana? Jiwa saya ada di dalam, roh saya ada di dalam. Hanya kelihatan saya di tubuh saya, kan begitu. Karena kita diciptakan Tuhan segambar serupa. Mari kita lihat dia menampakkan wujudnya. Ya. Baca namanya Kejadian 12 ayat 7. Kita urut-urut. Kejadian 12 ayat 7. Ya. Ketika itu Yahweh menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Yahweh yang telah menampakkan diri kepadanya. Ya. Jadi dia menampakkan wujudnya. Ya. Jadi yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub ini beda dengan bangsa lain itu. Dia menampakkan dirinya, wujudnya. Jadi apa yang dia lihat pada waktu itu? Apakah dia berbentuk batu? Ya. Ya, ada gambaran batu atau pohon. Ya. Dia menampakkan dirinya benar-benar manusia yang berhadapan. Makanya kalau kita urut-urut yang benar tadi, dia menampakkan dirinya dulu. Kalau Kejadian 15 ayat 7 tadi dikasih tahu namanya, baru Kejadian 17 ada ayat 1 tadi dia kasih tahu gelarnya, ya, bahwa dia ini bukan manusia biasa seperti namanya Abraham tadi, tapi dia adalah pencipta alam semesta. Dia menampakkan dirinya. Kalau kita tadi baca namanya Kejadian 12 ayat 7, dia menampakkan dirinya. Kejadian 17 juga dia menampakkan dirinya, kan begitu? Dia menampakkan wujudnya, ya, bahwa benar-benar dia berhadapan dengan Abraham itu bicara seperti manusia, kan begitu? Tapi dia adalah Yahweh tadi itu, kan begitu? Ya. Baca lagi Kejadian 18 ayatnya 1 juga. Kemudian Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanting di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ya. Akhirnya kalau kita lihat di situ, Kejadian itu 18 tadi itu dia menampakkan wujudnya lagi gitu. Berapa orang di situ? Ya. Ada namanya 3 orang, kan gitu ya. 3 orang gitu. 3 orang kalau kita hanya baca di situ, karena memang pada waktu dia ketemu namanya tadi ini ada 3 orang, benar-benar yang dilihat oleh namanya Abraham itu adalah manusia betul-betul. Ya, tidak kelihatan bahwa dia adalah itu Tuhan sendiri, tidak kelihatan bahwa itu adalah malaikat. Nah, tujuannya mereka itu mau ngapain di situ, kan gitu. Ya, mau ngapain di situ gitu. Artinya sebelum mereka menuju ke Sodom di sana, mereka mampir dulu ke Abraham. Ini bukan berbentuk mimpi, saudara. Ini nyata betul-betul pada waktu itu terima tamunya ada 3 orang itu. Ya, 3 orang itu menerimanya di situ, maka dia bilang basuhlah kakimu, aku sediakan makanan, gitu kan. Kalau kita baca tadi ini Kejadian 18 tadi ini, ya, awalnya memang dia tidak ngerti, dia anggap benar-benar itu tamu biasa, ya, yang lewat daerahnya dia atau yang mampir ke rumahnya dia, kan begitu. Dia tidak tahu bahwa itulah adalah Tuhan sendiri dan kedua adalah malaikat. Kenapa saya bilang itu adalah malaikatnya? Kalau kita baca, ya, jadi kalau saudara mencatatnya nanti di situ, ya, itu kalau kita baca dari, nah, jadi Kejadian, kalau kita baca dari 16-nya, ya. Jadi Kejadian 18 ayat 16 itu dikasih judul namanya Abraham itu doa syafaat Abraham untuk Sodom. Jadi sebelum namanya orang-orang tadi berangkat ke Sodom tadi ada 3 orang tadi, ternyata yang satu ini adalah Yahweh itu sendiri. Pada waktu itulah masuklah hikmat Tuhan tadi itu sehingga Abraham sadar bahwa yang dia ngomong antara satu ini adalah Yahweh itu sendiri. Kalau kita baca dari 16 itu sampai kepada terakhir itu ayatnya 33, kan begitu. Kalau ayat 33 kan lalu pergilah Yahweh setelah ia selesai berfirman kepada Abraham dan kembalilah Abraham ke tempatnya. Jadi ketemu benar-benar baru dia sadar kalau yang satu ini adalah Yahweh yang pernah ketemu tadi menampakkan dirinya tadi Kejadian 12, ya. Kejadian 12 tadi itu ayatnya 7 tadi, kan gitu. Tapi Tuhan dia berubah lagi.
Contohnya pada waktu dia bangkit dari orang mati tadi, Yesua itu kan dia berubah-ubah. Teman-temannya itu yang bersama-sama dengan dia pada waktu dia bangkit itu kan mereka kan dia berubah-ubah. Mari kita urut nanti baru kita ketemu bahwa dia benar-benar Yahweh lah yang datang di bumi ini menyamar jadi manusia. Baca ini di ketahuan ini. Tadi ada 3 orang. Sekarang kita lihat nanti apanya Kejadian 19. Coba baca ini. Ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika mereka melihat, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ternyata ini yang 3 orang tadi, satu adalah Yahweh itu sendiri, kedua malaikat tadi ini terbukti. Ya, ini ada tulisan di sini apa Kejadian 15-19 tadi, ya, bukan 3 orang lagi, tapi kedua malaikat itu pergilah ke Sodom untuk menghukum di sana, kan begitu, ya. Ini membuktikan betul-betul bahwa Tuhan itu sebelum menyamar jadi manusia, dia sudah menampakkan diri. Itulah yang tidak pernah dibaca, tidak pernah sekarang diungkap. Jadi seolah-olah namanya pencipta alam semesta ini, ya, tidak pernah kelihatan, kan begitu, tidak pernah menampakkan diri. Kenapa saya katakan ini namanya Injil atau yang dikatakan orang perjanjian baru tadi? Kalau kita baca namanya Yohanes 1 ayatnya 18, ya, baru kita lihat nanti. Ini betul-betul luar biasa ini kalau saya lihat ini, ya. Coba baca. Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak tunggal Tuhan yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saya tidak tahu ini. Apakah memangnya benar seperti itu perkataannya Yesua sendiri atau ini ulah manusia? Karena jelas-jelas di sini tadi sudah dia menampakkan wujudnya. Di situ tidak pernah ada manusia pun yang melihat katanya. Nah, ini kalau saya lihat ini ngawur. Makanya kalau saya baca namanya perjanjian baru, banyak sekali itu di dalamnya yang ya apakah keliru atau disengaja, kan gitu kan? Kenapa saya mengatakan itu? Ya, karena di situ yang pernah melihat Tuhan itu siapa sih sebenarnya? Kan begitu, ya? Yang melihat itu siapa? Pernah nggak orang melihat itu selain namanya Abraham? Kita lihat, coba baca 1 Raja-Raja 22. Ini saksikan kan? Jadi tidak pernah katanya melihat. Jadi Tuhan itu melihatkan menampakkan diri ke Abraham, bukan mimpi, nyata betul-betul dia seperti manusia betul, kan begitu? Ya, coba baca 1 Raja-Raja 22 ayat 19. Ini siapa dia? Seorang ini Mika ini, zaman raja-raja ini. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Yahweh, aku telah melihat Yahweh sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Ternyata Tuhan kita tadi dia benar-benar berwujud, bermakhluk. Akhirnya apa? Mika itu melihat. Ya. Saya yakin dan pernah yang dia lihat itu bukan gundukan, bukan tumpuk-tumpukan, tidak. Yang dia lihat itulah benar-benar gambaran manusia, kan begitu? Ya. Kita lihat lagi Yesaya 6 ayat 1, supaya kita buktikan bahwa benar-benar Tuhan tadi menampakkan dirinya, namanya dia kasih tahu, gelarnya kasih tahu, maupun dia menampakkan wujudnya dulu sebelum dia jadi manusia, sebelum dia menyamar tuh melalui rahimnya Miriam. Kita buktikan bahwa Tuhan itu Esa, tidak ada yang lain. Yesaya 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Tidak mungkin ada seorang anak sapi sana yang pakai jubah, kecuali yang pakai jubah itu gambaran manusia. Ini jelas. Mari menciptakan manusia segambar serupa. Dia buktikan di situ bahwa yang ditulis oleh namanya Yohanes 1 ayat 18 itu tidak benar. Ya. Bahwa tidak pernah ada manusia yang melihat. Ternyata di sini, ya, pembuktian di sini, kan begitu, dia menampakkan dirinya. Kita lanjut lagi. Ya. Sekarang yang dipenampakkan dirinya tadi wujudnya seperti manusia nggak? Iya. Tapi ada permintaan yang namanya Mose tadi. Mose, kita lihat nanti Keluaran 33 ini. Ya. Keluaran 33 ayatnya
18 sampai 23. Kita buktikan nanti, ini permintaannya Mose ini dia mau perlihatkan aslinya dia ini. Kalau dia jadi manusia tadi kan yang ketemu oleh namanya Abraham seperti manusia saja, ya, nggak ada kemuliaannya, nggak ada apa-apanya, kan gitu. Coba kita lihat. Kita lihat nanti Keluaran 33 ayatnya 18-23, baca ini. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepada Perlihatkan lagi kemuliaanmu, coba. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, Ya. dan menyerukan nama Yahweh di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Yahweh, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan melindungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tapi wajahku tidak akan kelihatan. Tidak akan melihat. Kalau engkau lihat mati loh, nggak bisa. Ya, ya. Karena dia ini Mose ini daging, sedangkan dia adalah roh. Tapi yang diminta kemuliaan yang tidak bisa Mose. Kalau kemuliaanku ini mati kamu. Nah, beda nanti aku jadi manusia seperti lo baru bisa gitu kan, ya kan gitu, ya. Makanya nanti dia bilang oke deh, lu penyasaran benar bahwa saya ini bukan seperti manusia yang ketemu kan tadi Abraham tadi itu kan ketemu Abraham tadi kan tidak ada kemuliaannya, ya. Tidak mungkin dia tutup matanya Abraham, tidak, benar-benar ketemu seperti manusia saja gitu kan, ya. Itulah kemahakuasaannya Tuhan yang kita sembah ini, Yahweh ini, ya. Makanya Yahweh ini kan waktu jadi manusia pun bernama Yahweh juga kan begitu kan gitu, ya. Makanya dia bilang oke lah, kalau penyasaran benar kan gitu kan, udahlah kau masukin dulu ke batu, kau tutup ini mukamu supaya kau tidak pandang ini, kau pandang saya ini mati kau ini karena saya api gitu. Akhirnya apa? Nanti supaya lu tidak penyasaran itu, gua balik arah lu lihat kan gitu. Ternyata ini yang dia lihat itu betul-betul itu gambaran